wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sifaradina. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil teaching siklus ketiga saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Farah. Kali ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Diah pimpin doa ya. Kita pada duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Baik. Selesai. Belajar kali ini Ibu akan memberitahukan yang pertama tadi berdoa sudah, yang kedua menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku pelajaran dan juga LKPD yang sebelumnya Ibu kirimkan ke WA grup dan sudah dicetak ya anak-anak ya. Nah, kita menyanyi dulu ya. Anak-anak, kita sudah bernyanyi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelumnya kita sudah belajar di materi sebelumnya ya. Yang kedua itu ada dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang keempat, ada upaya menjaga kualitas air pada kelangsungan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di sini air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Nah, air itu adalah air bersih yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari air bersih itu, kita harus punya upaya untuk menjamin kualitas air itu tetap baik. Anak-anak, Ibu mau tanya kali ini, bagaimana sih kualitas air di rumah kalian? Coba Mbak Diah, gimana kualitas air di rumah Mbak Diah? Airnya segar Bu, bersih. Airnya segar dan bersih. Berikutnya, kalian pernah nggak melihat kualitas air yang buruk? Ada yang pernah melihat kualitas air yang buruk? Coba katanya. Keruh Bu. Keruh di mana? Di mana? Sampah-sampah Bu. Banyak sampah Bu, bau. Banyak Di sampah. sungai, Bu. Mbak Indana coba pernah lihat di mana ya kualitas Di air yang sungai. buruk itu? Di sungai. Iya, di sana buruknya seperti apa? Warnanya Warnanya coklat. Warnanya coklat ya, banyak sampah juga. Kemudian apa sih tanggapan kalian mengenai kualitas air yang buruk? Coba Mas Lutfi, tanggapannya jorok, Bu. gimana? Jorok, Jorok. Terus sehat tidak? tidak sehat Bu. Tidak sehat Bu. Tidak sehat ya. Nah, Bu. ya, baik. Sebelumnya kalian sudah membaca ya untuk bahan ajar yang sudah Ibu berikan di hari sebelumnya tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini ada berapa paragraf ya? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita akan mengurutkan peristiwa. Nah, peristiwa 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan paragrafnya. Nah, dari setiap peristiwa itu akan diambil inti pokoknya. Ibu contohkan ya. Untuk peristiwa 1 sebanyak 97% air di bumi merupakan air laut dan 3% sisanya merupakan air segar atau air bersih. Coba ada yang mau menjawab peristiwa kedua tentang apa ya? Tangan. Ya, Mbak Indana, silakan. Peristiwa kedua, air bersih harus memenuhi 3 syarat, yaitu secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau membaca? Ya Bu. Ya, Mbak Aini dulu, silakan. Air bersih dapat juga diambil dari penggalian tanah yang disebut sumur. Berikutnya tadi Mas Syarif, Ya, Bu. silakan yang keempat. Ya Bu, air bersih dapat diambil dari sungai terdekat untuk memenuhi kebutuhan Bu. Iya, pintar.
Nah, jadi anak-anak tadi yang sebelumnya itu dibaca itu adalah teks non-fiksi ya. Setelah mengetahui apa itu teks non-fiksi, kalian juga harus perlu tahu cara mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi. Tadi ada peristiwa 1, 2, 3, dan 4. Gimana sih caranya? Nah, ini Ibu akan sampaikan. Yang pertama itu membaca teks cerita dengan seksama. Yang kedua itu mencermati terlebih dahulu tiap-tiap paragraf. Tadi ada 4 paragraf ya, jadi setiap paragraf itu harus dicermati. Memperhatikan waktu dan juga kejadian. Mencatat kejadian-kejadian yang telah terjadi secara berurutan. Seperti tadi ya, peristiwa 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Kemudian, jika kalian sudah mengurutkan peristiwa, nantinya kita akan belajar cara menyajikan kembali suatu bacaan yang terkait dengan peristiwa. Di sini Ibu akan jelaskan yang pertama itu mengumpulkan dan menganalisis informasi. Nah, sebelumnya kalian sudah mengurutkan ya, sudah mengerti apa saja sih informasinya. Nah, itu nanti dikumpulkan dan dianalisis. Yang kedua, menyusun kerangka. Yang ketiga, menyusun paragraf. Nanti dari paragraf tersebut dijadikan satu paragraf yang sesuai dengan teks non-fiksi sebelumnya berdasarkan peristiwa. Selanjutnya kita akan berdiskusi kegiatan 1. Ibu sudah mengirimkan lembar LKPD-nya. Silakan kalian buka dan melihat petunjuk pengerjaannya. Ibu beri waktu 5 menit. Bu. Ya, dong, kita sudah mengerjakan. Sekarang kita akan bahas untuk yang pertama. Ada yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Nomor 1 dulu. Peristiwa pertama apa? Air adalah salah satu bagian terpenting kehidupan di bumi. Tanpa air tidak ada kehidupan di muka bumi ini, Bu. Ya, pintar sekali. Yang kedua, peristiwa kedua apa ya? Siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan air lainnya, menyebabkan air menguap dan es menyublim, berubah menjadi gas, Bu. Iya, pintar. Itu adalah hasil diskusi kita. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini yuk. Ada gambar 1 dan gambar 2. Sebelumnya tadi kalian sudah menyebutkan ya. Untuk yang gambar pertama itu kualitas airnya seperti apa ya? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bersih ya? Bersih. Bersih, Bu. Bagus. Iya, jernih. Yang kedua, itu gimana tuh kualitas airnya? Kotor, Bu. Kotor ya, keruh. Itu kayak di Berwarna samping rumah aku coklat. tau, Bu. Oh, iya, seperti itu ya. Berarti Banjir, kualitas Bu. airnya tidak bagus ya. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui gimana sih dampak dari kualitas air tersebut. Air di dalam permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air yang bersih. Orang seringkali perlu membelinya. Daerah sumur ataupun sungainya dan biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Nah, itu adalah merupakan dampak dari kualitas air ya, dipengaruhi oleh manusia. Nah, dari dampak tersebut itu juga ada faktor-faktornya. Ada 3. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua faktor kimiawi, yang ketiga ada faktor mikrobiologi. Untuk faktor fisik apa saja sih? Yaitu keruh, berwarna, berasa, dan berbau. Tadi ya seperti contoh gambar nomor 2 itu keruh dan berwarna. Kemudian faktor kimiawi, mengandung bahan kimiawi yang beracun, mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, kelebihan yodium, pH atau derajat keasaman. Kemudian untuk mikrobiologinya itu mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Kemudian untuk syarat-syaratnya itu bagaimana sih untuk air yang bersih itu? Nah, tadi ya, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, dan suhu itu minimal 10-25 derajat Celcius. Kemudian untuk
syarat kimiawinya tidak mengandung bahan kimiawi, tidak mengandung zat-zat kimiawi, cukup yodium, dan pH derajat keasamannya antara 6,5 sampai 9,2. Kemudian untuk syarat mikrobiologinya itu tidak mengandung kuman atau penyakit yang tadi sudah disebutkan ya, seperti disentri, tipus, dan kolera. Menjaga kualitas air itu bagaimana sih anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Jangan sembarangan. Iya, membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang sampah di sumber air atau di sungai atau saluran air lainnya. Yang kedua, Gunakan air bersih secara bijaksana, Bu. iya benar, tidak buang-buang air ya, kita harus menjaga air bersih. Gimana sih kalau kita nggak menjaganya, nanti air bersihnya berkurang. Mengurangi penggunaan produk berbahaya kimia. Kemudian di sini menjaga jarak tangki spit tank. Nah, siapa nih tangki spit tanknya itu berdekatan dengan sumber air? Kalau bisa itu dijauhkan biar airnya itu tetap bersih atau tidak berbau. Biasanya kalau jaraknya itu dekat, itu airnya akan berbau, keruh, dan lain sebagainya. Kali ini kita berdiskusi kembali ya untuk kegiatan kedua. Kalian buka lembar alfabetnya, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Nomor 1 tadi Mbak Karol, nomor 2 nanti Mbak Aini ya. Mbak Karol dulu silakan, nomor 1. Ya Bu, apa syarat air yang layak kita gunakan? Syaratnya itu Bu, syarat fisika, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius Bu. Syarat keduanya syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimia dan beracun. Syarat ketiga syarat mikrobiologi Bu, tidak mengandung kuman penyakit. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Karol. Nah, anak-anak, itu adalah hal-hal yang kita pelajari ya untuk hari ini. Sekarang apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kita belajar apa ya hari ini tadi? Tentang mengurutkan peristiwa, ada kualitas air. Iya. Terus ada apa lagi? Faktor ya, faktor-faktor, kualitas air, ada syarat-syarat air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian untuk evaluasi ke depannya pembelajaran berikutnya. Sebelum memulai pembelajaran, kalian harus bagaimana nih? Belajar materi di hari sebelum atau bermalas-malasan? Belajar dulu, Bu. Belajar dulu, Bu. Ya, belajar lebih dahulu ya, biar malas-malasan nanti malas-malasan jangan ya. Suka Kita tidur-tiduran, Bu. Mau jangan tidur-tiduran juga. Kita belajar dulu ya sebelum kita memulai pelajaran agar nanti saat pembelajaran bisa klop atau menyatu gitu, biar mengerti lebih dalam lagi apa sih materinya gitu ya. Nah, berikutnya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengirimkan lembar evaluasi ya ke WA grupnya. Nanti dikerjakan, Ibu tunggu untuk sampai jam 2 ya, sampai jam 2. Nanti dikumpulkan ke WA group atau japri langsung ke Ibu, biar nanti Ibu nilai. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ayo Bu, Pulang. Silakan Mbak Aini, dipersilakan. di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ibu Farah. Kurang lebihnya minta maaf. Nanti belajar lagi. Evaluasinya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.